Halo Sobat Ngulik, tahukah kalian saat terjadi badai, awan hitam yang mengandung muatan listrik akan berkumpul. Semakin tinggi posisi awan, maka semakin tinggi juga resiko turbulensi atau guncangan dalam udara. Saat ini, Indonesia sudah memasuki musim penghujan. Saat hujan lebat, sering muncul petir dan cahaya kilat. Bagaimana proses terjadinya petir dan apa saja fakta-fakta menarik tentang petir? Yuk kita cari tahu bersama. Proses terjadinya petir. Umumnya petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Saat awan dipenuhi oleh muatan listrik, maka muatan positif akan terbentuk di bagian atas awan dan muatan negatif akan berada di bagian bawah awan tersebut. Selanjutnya, muatan positif dan muatan negatif semakin besar, maka akan terjadi percikan besar di antara awan-awan tersebut. Secara umum, petir terjadi di antara awan, namun terkadang juga terjadi antara awan dengan permukaan bumi. Muatan positif yang muncul pada permukaan bumi inilah yang kemudian menarik muatan negatif pada bagian bawah awan. Pada dasarnya, muatan positif pada permukaan bumi akan berkumpul pada sesuatu yang menonjol, seperti misalnya bangunan, pohon, penangkal petir, ataupun manusia. Nah, saat muatan positif pada permukaan terhubung dengan muatan negatif pada awan, maka percikan besar akan terjadi. Percikan inilah yang kemudian disebut sebagai petir. Seperti yang sering kita dengar nih Sobat Ngulik, bahwa petir kerap kali dikenal sebagai salah satu fenomena alam yang mematikan. Sedari dulu, petir adalah objek yang selalu menarik perhatian manusia, baik secara sains atau secara religius. Sudah 3000 tahun lamanya dan manusia pun secara tidak langsung bergantung pada petir. Pada zaman purba misalnya, petirlah yang memberikan api agar menghangatkan manusia dan mengusir hewan buas. Selain itu, kehebatan petir juga dianggap sebagai bentuk kuasa Tuhan. Oleh karena itu, berbagai kebudayaan dunia mengatributkan petir yang menggelegar pada beberapa dewa seperti Zeus, yakni dalam mitologi Yunani kuno, kemudian Thor dalam mitologi Norwegia kuno, ada Indra dalam agama Hindu, dan Raijin pada agama Shinto. Namun di sisi lain, petir adalah objek yang berbahaya. Di Amerika Serikat atau AS sendiri, petir adalah salah satu fenomena alam dengan jumlah korban terbanyak. Karena kilatnya dan suara gemuruhnya yang dahsyat, tidak aneh jika sebagian besar orang mengidap ketakutan terhadap petir, yakni yang disebut astrofobia atau keraunofobia. Berbicara tentang petir ini sangat menarik loh teman-teman Sobat Ngulik. Berikut adalah fakta-fakta unik seputar petir. Yang pertama, saat menyambar, suhu petir ternyata jauh lebih panas dari suhu permukaan matahari. Sebagai perbandingan, suhu permukaan matahari adalah 5500 derajat Celcius, sementara suhu petir 27760 derajat Celcius, atau sekitar 5 kalinya suhu permukaan matahari ya Sobat Ngulik. Tidak heran saat sambaran petir membuat air menguap seketika. Meluruskan fakta pertama, kilat petir sebenarnya tidak memiliki suhu. Namun petir adalah pergerakan muatan listrik bertenaga hingga 1 miliar volt membuat udara dan objek yang mengelilingnya begitu panas. Fakta yang kedua, petir ternyata bisa menyambar satu tempat lebih dari sekali loh Sobat Ngulik. Gedung pencakar langit sering disambar petir lebih dari sekali. Contohnya ada Empire State Building di AS bisa tersambar petir 24 kali dalam setahun. Sekitar 24 menit Empire State Building bisa disambar hingga 8 kali. Tidak hanya menyambar lebih dari sekali, petir juga bisa menyambar lebih dari satu tempat bersamaan loh. Pada tahun 2014, videografer Amerika Craig Simala merekam petir yang secara bersamaan menyambar 3 gedung tertinggi di Chicago, yakni Willis Tower, Trump Tower, dan John Hancock Building. Kemudian masuk dalam Guinness Book of World Record, Danau Maracaibo, Venezuela adalah tempat yang sering disambar petir. Danau Maracaibo disambar petir selama 260 hari per tahunnya dengan 28 sambaran petir per menit selama 10 jam. Kalau kita berada di Danau Maracaibo dan menghitungnya, kita bisa menyaksikan 40.000 kilatan dalam sehari. Jika kita menonton video atau melihat gambar petir, petir terlihat besar bukan? Ternyata tidak. Lewat bukunya berjudul How Long and How Wide is the Lightning Channel tahun 1986, pakar petir dari AS Martin A. Uman menyatakan bahwa kilat petir memiliki diameter 1 inci saja. Jadi fakta ketiga adalah petir memiliki diameter 1 inci.
Kemudian seringkali kita hanya melihat petir beberapa puluh meter saja. Lantas berapa sih panjang petir itu? Petir yang menyambar dari langit menurut Martin mengatakan bahwa petir sebenarnya bisa melintang hingga sepanjang 145 km. Fakta keempat, terlihat cantik di kamera. Sebenarnya kamera bukanlah metode yang tepat untuk menangkap atau mempelajari petir. Hal tersebut dikarenakan petir yang dirangkum dalam awan tidak ikut terekam. Jadi bukan kamera ya sobat ngulik, karena radar adalah instrumen untuk menangkap petir. Martin mengatakan radar dapat mengirimkan electromagnetic pulse atau EMP yang kemudian dipantulkan kembali dengan kecepatan 1,1 miliar kilometer per jam. Waktu antara emisi EMP dan pantulan yang diterima itulah yang digunakan untuk menangkap jarak petir. Fakta yang kelima, gemuruh ada tanpa petir. Mustahil bukan? Suara yang menggelegar tersebut ada dikarenakan petir. Penelitian pada abad ke-20 setuju bahwa gemuruh dahsyat pada petir terjadi karena gelombang kejut di udara yang disebabkan oleh ekspansi termal pada plasma di jalur petir. Gemuruh dapat menggelegar sejauh 16 km walaupun petirnya tidak terlihat di tempatmu. Namun jika kamu mendengarnya kurang dari 30 detik, lebih baik segera berlindung karena kamu ada dalam jarak sambaran petir. Fakta keenam, petir sudah menewaskan banyak orang. Pada tahun 1959 sampai dengan 2003, AS mencatatkan 3.696 kematian akibat petir atau serangan jantung yang diakibatkan kilat dan gemuruh petir. National Weather Service di AS mencatat rata-rata 51 kematian akibat petir dari tahun 1984 sampai dengan 2013. Karena kesadaran akan bahaya petir meningkat pada tahun 2013, angkanya menurun drastis menjadi 20. Menurut situs berita The Atlantic, sekitar 24.000 orang di seluruh dunia tewas karena petir pada tahun 2016 dan mayoritas insiden terjadi di negara berkembang. Dihitung berdasarkan 1 juta penduduk, rata-rata 2 orang di India, 20 orang di Zimbabwe, dan 84 orang di Malawi tewas karena petir. National Weather Service melanjutkan bahwa petir lebih banyak menewaskan laki-laki dibandingkan perempuan. Dari insiden orang tersambar petir pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, 81% korban dari kasus tersebut adalah kaum Adam. Kemudian seberapa sering sih petir menyambar bumi? Menurut situs Irish Weather, petir di bumi terjadi hingga 1,4 miliar kali per tahun. Apakah setiap petir menyambar selalu ada yang tewas? Enggak dong, karena kalau semuanya mengenai manusia, maka populasi manusia bisa punah dalam waktu 5 tahun saja. Sampai di sini dulu ya videonya sobat ngulik. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Terus ikuti channel kami Ngulik Fakta, mengupas fakta apa saja dan di mana saja. Bye bye.